لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Duh, Masya Allah, beneran merinding banget ya kalau dengar lantunan bacaan talbiyah saat ibadah haji dan umroh ini. Rasanya tuh tanah suci udah melambai-lambai ajakin kita segera berkunjung ke sana. Ya nggak, Bos? Iya, pastinya buat umat muslim bisa beribadah di Baitullah minimal sekali seumur hidup aja, itu tuh udah jadi anugerah berkah yang luar biasa. Makanya harus menabung bertahun-tahun demi bisa berangkat pun bakal kita jalani. Kembalikan uang saya. Balik. Jadi, kebayangkan betapa sakitnya kalau impian itu bubar jalan hanya gara-gara tertipu agen haji dan umroh nakal yang tega memakai uang jamaah buat beli aset pribadi. Duh, nyesek. Masih inget dong sama kasus penipuan First Travel yang korbannya sampai ribuan orang? Sampai sekarang pun kasus agen haji umroh abal-abal dengan ratusan orang korban masih aja kejadian. Emang deh, Bos, mengingat populasi umat muslim Indonesia termasuk salah satu yang terbesar di dunia, makanya bisnis agen haji dan umroh tuh banyak dilirik. Jelas potensi cuannya nggak main-main, gede banget. Makanya banyak yang kepincut, tapi sayang sebagian malah keblinger dan bikin jamaahnya darah tinggi. Makanya kita nih yang kudu pinter-pinter milih travel haji dan umroh yang terpercaya dan amanah, Bos. Jangan asal pilih cuma gara-gara tergoda harga murah yang gak masuk akal. Sini deh, kita ajakin silaturahmi sekalian sama Ustadz Khalid Basalamah yang ternyata sukses besar berbisnis travel haji dan umroh yang kliennya bejibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu bagaimana saya mengembangkan bisnis travel haji umrah? Ikuti selalu di Cuan Bos. Adem ya, kalau lihat dan dengerin dakwahnya Ustadz 48 tahun yang menyelesaikan studinya di Universitas Madinah ini. Gak cuma dakwahnya yang bisa menuntun hidup kita, Bos, tapi geliat aneka rupa bisnisnya juga jadi sumber rejeki buat ratusan karyawannya. Travel haji dan umroh ini cuma salah satunya. Bisnis lainnya mah banyak, sampai ada belasan. Mulai dari bisnis kayu, restoran makanan Timur Tengah, toko aneka kebutuhan dan oleh-oleh khas Tanah Suci, penerbitan buku-buku Islam, properti, I.O, sampai biro jodoh pun ada. Mantap banget nih, apalagi menjadi pengusaha kan termasuk salah satu pekerjaan terbaik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian pada saat saya pulang ke Indonesia tahun 1998, itu saya melihat ternyata memang kita butuh gitu adanya travel-travel yang berkualitas dalam pelayanan jamaah, dalam panduan yang tepat dan benar sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah, supaya jamaah itu betul-betul terpandu, terarahkan. 2017, Alhamdulillah Allah mudahkan, kami bisa membeli satu PT yang sudah punya izin umroh dan Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Serunya lagi, kalau kita beruntung berangkat haji dan umroh bareng travelnya Ustadz Khalid, ibadah di tanah sucinya pun dibimbing langsung sama beliau. Gimana nggak full senyum tuh, Bos? Seluruh proses alhamdulillah kita jalankan dengan nikmat, dibimbing oleh Ustadz Khalid Basalamah, di mana beliau memberikan bimbingan yang menyeluruh lengkap kepada jamaah. Nah, Ustadz Khalid juga punya resep manjur menghadapi persaingan bisnis nih, Bos. Apalagi dunia pertravelan haji dan umroh, pemainnya kan banyak banget ya. Gimana tuh biar tetap cuan, Tad? Bagi saya sih, saya tidak melihat mereka itu sebagai tanda kutip musuh ya, ataupun saingan saya. Tapi bagaimana saya justru mengambil pelajaran dari pengalaman teman-teman yang sudah lebih dulu, sudah ada yang 10 tahun, 20 tahun mungkin ngurus travel. Apa yang telah mereka capai di saat sekarang, maka saya jadikan itu adalah batu pertama saya. Kita langsung mengikuti perkembangan terakhir kesuksesan teman-teman yang sudah ada gitu. Catat tuh, Bos. Serunya lagi nggak cuma fokus ibadah aja.
Ustadz Khalid juga bakal nemenin jamaah jalan-jalan sambil belajar banyak banget kisah-kisah inspirasional di setiap tempat bersejarah yang dijamin bakal mempertebal iman. Apalagi Ustadz Khalid kayaknya emang hobi menjajal hal-hal baru nih kayaknya. Mulai dari coba naik kereta cepat menuju Madinah, naik skuter saat tawaf sunnah, sampai belanja buah segala di kota Taif. Hihi, seru abis kan? Kalau udah puas berdoa dan jalan-jalan di rumah Allah, jangan lupa juga dong ikutan Ustadz Khalid bagi-bagi sedekah di Tanah Suci. Biar ibadah kita makin afdol. Bahkan waktu bulan Ramadan, ratusan porsi makanan minuman dibagikan di berbagai masjid di Mekah dan Madinah. Cakep kan? Gimana? Pengen? Sini atuh, pilih deh aneka paketnya. Mulai dari haji furoda, ibadah haji, umroh gold, umroh platinum, umroh bronze, dan umroh silver. Dengan range harga yang beragam, mulai sekitar 30 jutaan lah kira-kira bos. Uhud Sur selalu mengadakan selain umrah yang kelasnya gold dan bronze, umroh saja atau umroh only, kita juga ada buatkan program umroh plus. Jadi di setiap penerbangan itu di pekan pertama, itu akan ada misalnya umroh plus Aqsa. Tuh bos, tinggal kita cek rekening nih, mana nih paket yang pas sama kondisi dompet kita. Hehe. Boleh bocorin dong Tats, berapa nih hasil bisnis travel ibadah ini? Setiap pekannya itu ada 180 jamaah. Ya, jadi 90 untuk gold, 90 untuk bronze. Ini yang jadi target utama kami gitu. Kalau yang gold itu rata-rata di atas 3.000 US. Kalau yang bronze itu dia antara sekitar 2.300 sampai 2.500. Top lah, setiap minggu 180 jamaah. Kalau kita kalikan rata-rata 2.500-an dolar Amerika aja, udah 450.000 dolar masuk setiap minggu bos. Kalau sebulan, ya kaliin 4 aja. Mau nangis kita ngitungnya. Keren banget sih bisnisnya Ustadz. Salim deh. Tapi inget bos, rezeki tuh gak datang cuma dalam wujud uang loh. Nambah saudara dan sahabat dari bisnis yang kita jalankan juga gak ternilai harganya. Makanya Ustadz Khalid sering tuh bikin reunian jamaah biar tetap ikrip silaturahminya. Hihi, so sweet ya. Kalau gini nih, bisnis bakal mendatangkan manfaat buat banyak orang. Berkahnya dunia akhirat deh insya Allah. So, dijamin kita bakal happy lahir batin. Hihi. Dalam bisnis travel haji dan umroh, saran kami tentunya ada beberapa kiat kalau Anda ingin sukses dalam masalah ini. Yang pertama, sadari kalau ini adalah ibadah. Jadi kita harus mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, jangan pernah lupa agar menghubungkan antara bisnis kita dengan kegiatan sosial. Artinya, kalau kita bicara masalah travel haji dan umroh, lowongkan agar atau sisipkan di setiap keuntungan yang kita dapatkan agar bisa juga mengumrohkan dan menghajikan tokoh-tokoh agama, marbot masjid, imam masjid yang mereka memang mungkin tidak punya kemampuan, yang belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah tersebut, sehingga insya Allah akan menambah keberkahan ini. Dan juga kita tutup tentunya, kalau berbisnis selalu cuan bos.